dari penulis. Untuk itu kita sambut bersama kehadiran Bapak Gembala Dr. Sokrates Yoman MA. Waktu dan tempat disilakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Berterima kasih kepada Tuhan memberi kita semua kesehatan, kekuatan, hikmat, dan hari yang baik ini untuk kita mempertanggungjawabkan waktu yang Allah sediakan, kesempatan yang Allah kasih. Jadi saya bersyukur itu. Yang kedua, saya juga sampaikan terima kasih kepada semua ibu-ibu perempuan yang sudah tiada, yang berabad-abad yang lalu, termasuk Hawa di Taman Eden sana, perempuan yang ada hari ini, dan juga perempuan yang akan lahir ke depan. Saya sampaikan terima kasih. Saya juga sampaikan terima kasih kepada saya punya mama sendiri, mama yang sudah tiada lagi hari ini. Tadi kita nyanyi, saya punya mama kasih kepada saya, tapi dia tidak pernah harapkan saya memberi sesuatu untuk dia. Saya berhutang budi buat mama yang membesarkan, melahirkan dan membesarkan saya. Buku ini merupakan pertanggungjawaban saya kepada mama saya dan kepada semua perempuan. Saya terima kasih kepada istri saya. Dan istri saya selalu menjadi teman saya yang baik. Teman antara kami dua, guru dan murid selalu di rumah. Jadi kami dua selalu berbicara dari hati, dan kalau ada persoalan kami dua. Saya terima kasih. Tadi saya bilang ikut, tapi bapak saya ada cuci pakaian, jadi bapak coba dua saja selesaikan dulu. Jadi saya selesaikan 2 tugas di rumah, baru saya datang. Saya sampaikan terima kasih untuk panitia Ibu Pin. Waktu yang sangat singkat, tapi kegiatan yang luar biasa ini, dan ini milestone, satu momentum bersejarah bagi kebangkitan perempuan yang selama ini diperlakukan yang tidak pantas dan tidak layak oleh laki-laki. Ini satu momentum bersejarah bagi perempuan. Terima kasih panitia sudah bekerja. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB, melalui Bapak Sekda, membiayai penerbitan buku ini, dan sekaligus membiayai untuk peluncuran hari ini. Aplaus untuk Gubernur Provinsi Papua. Dan tadi juga ada yang datang kasih uang. Ya, tadi Kak Kevin belum sebut, tapi ada yang datang kasih uang untuk melengkapi kekurangan. Terima kasih, karena ada banyak yang merasa bertanggung jawab untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada perempuan untuk berkarya di dalam dunia realitas hari ini, di Papua, di gereja, dalam keluarga. Saya tidak akan bicara banyak karena yang akan membahas ini adalah para pembahas dan para pembicara. Karena saya sudah tulis bukunya dan akan dibaca kan sudah. Dan saya tidak akan bicara. Buku ini kita taruh di dalam ruang publik, ruang terbuka, buku ini. Sehingga siapa saja, semua orang berinteraksi dengan buku ini. Berinteraksi ya dalam buku ini, supaya dia
menilai, meresponi, mengkritisi dan berdialog dengan buku ini. Para hadirin dan para pembicara dan panitia yang terhormat, selama ini gereja memelihara kekerasan. Gereja memelihara kekerasan dan kejahatan laki-laki. Gereja berlindung di dalam firman Allah. Matius pasal 19 ayat 6. Siapa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Gereja berlindung dalam surat nikah, sementara perempuan hancur-hancuran di dalam rumah, karena laki-laki memegang ayat firman Allah itu. Laki-laki pegang surat itu surat sakti, diberikan legitimasi. Ini gereja memelihara kejahatan. Gereja tidak pernah menjelaskan secara mendetail, secara mengeksegesa, menafsirkan secara luas tentang firman Allah. Matius 19 ayat 6. Itu bukan menindas perempuan, bukan menjajah perempuan. Kekeliruan besar dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman yang dilakukan oleh gereja, sehingga barang ini kita harus buka dia. Perempuan ditempatkan sebagai kelas 2. Ini tidak benar. Perempuan ditempatkan sebagai yang menyebabkan kejatuhan dalam dosa, kekeliruan terbesar dalam para teolog dan gereja Tuhan. Yang menyebabkan perempuan, bukan perempuan yang menyebabkan kejatuhan manusia, justru iblis yang menyatukan manusia. Kita lihat perempuan sudah bertanggung jawab. Hawa sudah berdiri memegang kuasa Allah, mandat, berkat dari Tuhan. Bilang tidak, Tuhan bilang tidak boleh makan buah ini. Tapi ada 4 alasan yang iblis gunakan sehingga gugurlah pertahanan perempuan. Perempuan bukan tidak bertanggung jawab, perempuan sudah bertanggung jawab. Jadi perempuan bukan penyebab kejatuhan manusia, iblislah yang kesalahannya. Jadi kadang-kadang selalu bilang perempuan yang kesalahan terbesar dilakukan para teolog dan para gereja Tuhan selama ini. Lalu kita bilang perempuan bangsa yang lemah. Dari sudut apa? Barometer apa digunakan perempuan lemah? Perempuan bukan bangsa lemah. Kalau kita melihat dari Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Kita lihat, berfirmanlah Tuhan, marilah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Lalu jangan lihat di sini, supaya dia berkuasa atau apa? Supaya dia berkuasa atau apa? Supaya mereka berkuasa. Bukan dia, mereka berkuasa. Ada kuasa yang setelah Tuhan menciptakan manusia sebagai rupa dan gambarnya, memberi kuasa supaya mereka menguasai semua ciptaan Tuhan. Pemberian mandat, kuasa, otoritas, tanggung jawab itu kepada laki-laki dan perempuan pada penciptaan itu. Bagian yang kedua, kita lihat bahwa Allah memberkati mereka, bukan memberkati dia supaya beranak cucu dan bertambah banyak. Allah memberkati mereka, bukan dia. Ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pada laki-laki dan perempuan sebagai gambar rupa Allah. Yang jadi persoalan adalah Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai seterusnya. Kok tidak baik dia seorang diri. Lalu laki-laki tidur. Lalu Allah ambil tulang rusuk dari laki-laki. Ini satu kontras yang luar biasa.
Adu perlawanan yang luar biasa. Loh, di sana bilang memberi kuasa kepada mereka, memberkati mereka, lalu katanya pergi ciptakan perempuan. Ini teologi yang terbalik-terbalik. Ya, gereja harus persoalkan barang ini, supaya perempuan tidak boleh direndahkan sebagai penolong atau tulang rusuk. Perempuan laki-laki sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Ada kuasa dan ada mandat. Di sini yang kita lihat. Bukan masalah tulang rusuk, bukan masalah penolong. Para teolog harus berbicara ini. Jangan merendahkan perempuan, ya. Kalau untuk melahirkan seorang pemimpin yang hebat dalam gereja, dalam masyarakat, dalam bangsa dan negara, pelihara satu perempuan. Didik satu perempuan. Dia akan melahirkan pemimpin yang hebat. Kalau seketika untuk kita menghancurkan keluarga, menghancurkan gereja dan bangsa, kasih hancur perempuan. Tapi kalau untuk mendidik, membangun bangsa yang hebat, kuat, didik perempuan baik-baik. Karena dia akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Hari ini laki-laki mesti baca buku ini. Yang selama ini merendahkan martabat perempuan, melecehkan potensi talenta perempuan, kita harus hindari. Buku kedua, saya akan tulis lebih bikin pusing orang. Saya sudah siapkan, kemungkinan 1 bulan lagi sudah kita. Tadi ibu mewakili Bapak Gubernur, Ibu Dr. Ripka Haluk kasih tahu bisik saya, Bapak saya bantu apa? Buku kedua, saya bilang. Aplaus untuk Ibu. Tadi saya bantu apa? Buku kedua. Buku kedua judulnya lebih pusing, bikin pusing gereja, bikin pusing orang Kristen, bikin pusing orang para teolog. Silakan kamu pusing, tapi saya akan tulis. Judulnya adalah Perempuan Bukan Penolong dan Tulang Rusuk. Judulnya adalah Perempuan Bukan Penolong dan Tulang Rusuk. Saya akan tulis, saya akan mempertanggungjawab dengan Allah di surga, bukan dengan manusia di dunia. Ini persoalan penafsiran firman Allah selama ini. Karena itu perempuan direndahkan selama ini, karena persoalan menafsirkan firman Allah. Masalahnya penulis kitab ini siapa? Siapa menulis kitab ini, firman Allah ini? Persoalannya penulis firman Allah, Alkitab, persoalannya Pak Yoman hari ini. Dia sampai bikin masalah hari ini. Ya silakan. Tapi pada intinya adalah Allah ada, itu jangan lupa. Allah itu hidup kekal. Itu kita amin dan tidak ada itu. Allah itu ada. Hidup kekal yang ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus Kristus itu lahir, ya, melayani, ya, ditangkap, disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit. Itu tidak bisa kita tawar-tawar. Yang itu tidak bisa tawar-tawar. Saya katakan, saya tidak tahu. Itu saya akan tunduk selamanya sampai Tuhan Allah nyatakan diri. Tapi kalau soal perempuan bilang penolong dan tulang rusuk, saya akan tulis buku. Tapi saya bilang Tuhan Allah saya tidak ganggu, itu Tuhan Allah saya tidak bisa ganggu. Yesus saya tidak bisa ganggu, itu betul ada. Tapi kalau bilang penolong dan tulang rusuk, saya akan tulis buku. Supaya perempuan tidak selamanya direndahkan. Selamat datang Mama Yosepa, aplaus untuk Mama Yosepa. Ya itu saya pikir sudah cukup, karena ini saya tidak boleh menyita waktu dari para pembicara. Jadi itu yang saya sampaikan pandangan saya. Tapi ingat, dalam 1 bulan kita akan luncurkan buku yang berjudul Perempuan Bukan Penolong dan Tulang Rusuk. Kita akan luncurkan lagi di tempat yang sama dengan judul Perempuan Bukan Penolong dan Tulang Rusuk. Kalau yang takut silakan pergi, yang berani datang ikut peluncuran.
Tidak boleh main-main perempuan lagi. Tidak ada. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan sama, diberikan kuasa dan mandat. Ada talenta potensi. Sekarang laki-laki yang selamanya jadi petinju, tukang pukul perempuan, baca buku ini. Kamu belum jadi Mike Tyson yang tukang tinju itu. Ya, Holyfield yang tukang tinju itu. Dia pukul-pukul perempuan. Hah? Lalu apa? Tendang-tendang perempuan. Kamu belum jadi seperti apa? Solosa, buah Solosa. Hah? Timo Kapisa dulu yang pemain bola. Jangan pukul-pukul, jangan tendang-tendang. Baca buku ini. Mari sekarang kita memberikan ruang, kesempatan kepada perempuan supaya kita sama-sama berdiri untuk membangun keluarga, membangun gereja Tuhan, membangun Papua pada umumnya, membangun bangsa ini. Dan saya pikir sudah. Terima kasih. Panitia ini tetap kerja. Ya, saya kemarin kasih Bapak Gub lewat Pak Sekda bahwa kita akan panitia Ibu Vin tetap jalan dengan teman-teman. Bahwa saya pikir juga Ibu, mungkin Ibu sudah, Pak Gub sudah pesan lewat Ibu juga, tapi saya sampaikan kemarin, saya sampaikan Pak Sekda, karena masalah perbudakan kolonialisme yang terjadi di dalam rumah tangga kita harus bicara. Sehingga ini terus menerus sampai perempuan diberikan ruang kedaulatan yang sesungguhnya, kemerdekaan sesungguhnya. Wanita yang seutuhnya seperti yang dilihat oleh manusia, dilihat oleh Allah, bukan kesombongan dan keangkuhan laki-laki. Sehingga Pak Sekda, Pak Gub bilang akan bantu untuk seminar dengan buku yang sama, perempuan bukan budak, seminarnya. Ini peluncuran tapi seminar tidak tahu kapan, tapi beliau sampaikan. Jadi saya itu ya teruskan supaya Ibu Vin dengan teman-teman tetap kerja, supaya nanti lewat Ibu sudah datang, Ibu Kepala Dinas Sosial, Ibu Dr. Rifka Haluk datang. Jadi nanti kita sampaikan itu. Barangkali itu saya sampaikan ya. Selamat diskusi, selamat kritik. Buku ini punya kelemahan, jadi silakan saja berikan masukan, saran, kritik supaya kasih kekuatan toh. Kasih dia pembobotan. Bukunya ada kelemahan. Tapi kamu perempuan inti. Saya kasih tahu, perempuan kamu inti. Tidak ada di belakang dapur, kamu semua terdepan. Saya Pak Dr. Yoman bikin kamu perempuan terdepan. Tepuk tangan itu untuk itu. Nanti kalau laki-laki macam ini, nanti saya bicara. Saya tulis lagi buku. Ya, begitu dulu Kak. Selamat berdiskusi. Tuhan memberkati kita semua. Wah, kinaona.